Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Sebelum sekolah, kalian belajar di rumah? Belajar terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita apa kabar tadi? Tentunya kalau sudah baik, siap belajar hari ini? Alhamdulillah kita akan belajar PAI dengan tema Asmaul Husna. Ya. Sebelum belajar, sebelum di absen, tolong Lutfi untuk memimpin doa. Siap, doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian telah berdoa dengan baik. Mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi doa belajar kalian, mudah-mudahan pembelajaran kali ini kalian dipahamkan dengan pembelajaran hari ini, yaitu materinya Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Mudah-mudahan kalian dengan berdoa kalian dipahamkan. Sebelum ke materi, Bapak akan absen dulu ya. Arkan Rizki, hadir ya. Dira, Indriani, Karina, Kartika, Kaila Bila, Kaila Jahra, Emrehan, M. Lutfi, Mahe
Hadir semua ya. Ya, baik, makasih anak-anakku. Berarti kalian rajin sekolah. Rajin itu insya Allah naik kelas. Nah, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ikutin musik karena kita akan dipandu musik. Ya, berdiri, mohon berdiri. Garuda Pancasila. Kembali dan terima kasih kami melakukan Garuda atau menyanyikan Garuda Pancasila. Berarti kita ini ada rasa nasionalisme, cinta tanah air, karena Garuda itu lambang negara Indonesia. Ya, baik. Baik anak-anak, kita belajar Asmaul Husna. Dalam pembelajaran Asmaul Husna ini, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Asmaul Husna, kalian hafal Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna. Kalian bisa memahami arti Asmaul Husna, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Dan anak-anak, kalian udah tahu nggak Asmaul Husna? Pengertian Asmaul Husna? Ya. Baik, Bapak akan bahas Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Husna itu baik. Kayak manusia juga, seperti manusia juga punya nama. Allah juga punya nama-nama yang baik. Ya, baik. Bapak akan membahas satu persatu dari 4 Asmaul Husna tadi. Yang ke-1 adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya Maha Mematikan. Ya, Allah itu yang mematikan manusia. Makanya kita
harus ingat mati. Dengan ingat mati, tentunya tingkatkan amal baik kali seperti sholat. Apalagi amal baik? Ngaji. Apalagi? Zakat. Sekolah yang rajin. Ya, itu kalau ingat akan mati, akan meninggal. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu akan mematikan kita kapanpun. Ya, kita berdoa supaya ketika mati kita husnul khotimah. Husnul khotimah, kita insya Allah nanti dapat surga. Ya, itu pengertian al-mumin. Yang berikutnya, yang kedua, al-hayy. Al-hayyu artinya Allah, artinya maha hidup. Allah yang menghidupkan semua segala alam semesta, termasuk kalian ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ya kita dengan diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergunakan dengan amal baik. Dan dengan Allah itu maha menghidupkan, ya ada yang sudah sakit keras, sakit udah lemah, tapi Allah maha menghidupkan, akhirnya sehat kembali. Pernah ada yang sakit sembuh lagi. Nah, itu bukti Allah itu maha menghidupkan. Maka kita syukur alhamdulillah, kita hidup ini dengan pergunakan dengan amal soleh, amal baik. Jadi intinya Allah itu maha menghidupkan. Kembali yang ketiga, al-qayyum. Al-qayyum artinya berdiri sendiri. Allah bersifat al-qayyum. Oh, Allah bikin dunia ini dengan sendiri, tanpa bantuan siapapun. Kalau pagi-pagi Nadia dibantu nggak Nadia oleh ibunya? Dibantu untuk apa? Untuk menyajikan makanan. Tapi Allah itu maha berdiri sendiri. Ya, jadi kita juga kaitkan dengan al-qayyum ini, pembelajarannya kalian harus mandiri. Ya, baik. Yang berikutnya Asmaul Husna. Yang keempat al-ahad. Al-ahad yang maha esa. Allah itu maha esa. Ya. Qul huwallahu ahad. Allah, katakan Muhammad, Allah itu satu. Ya. Jangan kita ini menyembah patung, menyembah pohon, mempercayai jin dan sebagainya. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Allah itu ada berapa? Satu. Ya. Baiklah, itu pengertian Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna: Al-Mumin, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Baik, Bapak akan memutar video supaya kalian simak, supaya kalian lebih semangat lagi. Coba tepuk semangat. Yuk kita lihat tayangan video ini tentang Asmaul Husna. Hai, di sini aku cuma panggil minggu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan walafiat ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Simak videonya baik-baik ya. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Untuk mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya, betul kan? Karena melalui namanya itu kita akan mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa itu Allah, jawabannya ada pada mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah mewahyukan nama-namanya melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan namanya sebanyak 99 nama. Nah, untuk kali ini kita hanya membahas 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Semoga kalian bisa memahami makna dari masing-masing Asmaul Husna tersebut dan mengambil hikmahnya ya. Yang pertama adalah Al-Mu'min. Kita baca bersama-sama. Al-Mu'min artinya adalah yang maha mematikan. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Yunus ayat 56. Tentang Al-Mu'min ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Tidak akan ada manusia yang bisa lari dari kematian. Akan tetapi kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena kematian adalah tangga menuju kehidupan yang abadi. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Mu'min? Allah akan mematikan semua makhluk yang bernyawa, termasuk manusia. Dan setelah mati, kita akan menjalani kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Nah, tugas kita sekarang adalah mempersiapkan diri agar di akhirat kelak kita hidup bahagia. Bagaimana cara mempersiapkannya? Bila kita ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Ya Mu'min, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah, atau mati dalam keadaan akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu. Kita baca bersama-sama. Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya adalah yang maha hidup. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Itu yang kalian Al-Hayyu ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberi hidup makhluknya, termasuk rezeki di dalamnya. Hidup atau mati seseorang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit atau kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tapi tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Hayyu? Allah yang maha hidup menugaskan manusia untuk memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, sikap kita adalah harus memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Selain itu, kita juga harus berperilaku membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qayyum. Kita baca bersama-sama. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri atau mandiri. Disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Al-Qayyum ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Dia menciptakan alam semesta beserta isinya, serta mengurus seluruh makhluknya sendirian. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui Allah itu Al-Qayyum? Allah yang maha berdiri atau mandiri memberikan pendidikan kepada kita supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Berarti, apabila kita berada di rumah, kita harus sudah dapat melakukan hal-hal tertentu itu secara mandiri. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Kemudian nantinya jika sudah dewasa, hidup kita harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi, mendapatkan uang sendiri, mencukupi kebutuhan sendiri, dan sebagainya. Istilahnya, kita harus bisa berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat adalah Al-Ahad. Kita baca bersama-sama. Al-Ahad. Al-Ahad ini artinya adalah yang Maha Esa. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1.
Al-Ahad ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu, bagaimana sifat dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Ahad? Allah yang Maha Esa merupakan Tuhan kita satu-satunya. Artinya, kita harus menyembah hanya kepadanya saja. Itu karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sekutu atau yang berhak disembah selain Dia. Kemudian, kita harus menjauhi sifat syirik, yaitu sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menyembah atau menganggap Tuhan kepada makhluk ciptaannya seperti jin, pohon, patung berhala, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus senantiasa berdoa, Ya Allah, Ya Ahad, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jauhkanlah kami dari sifat syirik. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah adik-adik video tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini serta menunjukkan pengakuan kita terhadap Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kalian barusan telah melihat video. Mudah-mudahan lebih semangat lagi dengan melihat video. Ya. Baik anak-anak, tadi kan baik Pak Ajal menjelaskan Asmaul Husna dari mulai Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Ya, baik Pak Ajal maupun dibantu oleh video ya supaya kalian lebih semangat. Coba Nadia ya, Al-Ahad apa Nadia? Al-Ahad apa? Oh iya. Ya betul anak-anak, kata Nadia katanya Al-Ahad itu Allah Maha Esa. Betul nggak? Betul. Ya. Baik Adelia, Adelisa ya. Al-Hayyu apa tadi? Ya. Al-Hayyu kata Adelisa Allah yang Maha menghidupkan. Betul nggak? Betul ya. Berarti anak-anak kalau kalian bisa menyimak, bisa menjawab, berarti kalian betul-betul menyimaknya ya. Dan tadi pajak secara lisan ya. Baik, ini ada LKPD ya. LKPD ini lembar peserta didik nih. Ini diisi ya. Yang ke satu tarik garis ya. Al-Ahad itu apa? Al-Qayyum itu apa? Yang berikutnya pilihan ganda ya. Silakan diisi. LKPD itu lembar boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen, boleh. Lembar peserta didik ya. Ini boleh belakang ini. Dijawab ya dengan sebaik-baiknya. Kasih nama kelas ya.
kasih nama dan kasih tahu. Sudah semua? Jadi setelah di atasnya kasih nama dan tahu. Sini. Ya, ya. Kalau mau tepuk kaki kan. Anak-anak sudah mengerjakan LKPD-nya? Pak Ajat akan mengumpulkan berbaris ya. Kalian mengumpulkan berbaris di sini. Ya. Boleh yang sebelah sini ke depan ini. Ya. Baik, anak-anak, kalian tadi telah menyampaikan KPD, ya. Pelajar sekilas, jawabannya bagus-bagus ya. Nanti kalian menyimak dan pembelajaran Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Mudah-mudahan kalian dapat mengamalkan ya ilmu yang dapat di sekolah, terutama pengertian Al-Qayyum, bahwa Allah itu berdiri sendiri dan kalian harus berdiri ya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pelajaran PAI hari ini.
Nah, kita tutup sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.